Halo semuanya. Halo. Kami dari kelompok 3 perpajakan PPH dari PPH pasal 22. Kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemenin sama teman-teman saya. Boleh perkenalkan dari ujung sebelah kanan saya. Oke, halo. Perkenalkan nama saya Melani Indra Sapitri. Halo, perkenalkan nama saya Nur Halimah. Halo, perkenalkan nama saya Abi Abdullah. Perkenalkan nama saya Iman Muzaki. Halo, asli nih, gue lagi butuh pencerahan. Kemarin barang testipan gue ketahan gara-gara perusahaan PPH pasal 22. Pas banget nih. Saya juga sering dengar istilah itu pas lagi baca berita soal impor-impor gitu. Nah, yuk kita bedah pelan-pelan biar nggak pusing. Boleh. Mel, simpelnya aja ini mah. Oh, iya. Buat kita yang awam PPH 22 itu sebenarnya pajak apaan sih, Mel? Jadi simpelnya gini ya. PPH pasal 22 itu pajak yang dipungut atas transaksi barang. Kalau PPH 21 kan soal gaji kita ya, nanti pas kerja itu. Nah, PPH pasal 22 ini lebih ke urusan fisik barangnya, terutama barang-barang yang ada kaitannya sama ekspor dan impor atau belanja instansi tertentu. Berarti intinya negara mau dapat jaminan pajak di muka ya sebelum barangnya laku atau dipakai. Betul banget, biar nanti pas di akhir tahun pajaknya nggak langsung gede karena udah dicicil lewat transaksi-transaksi ini. Gitu. Nah, ini kan gue kemarin kan impor sepatu. Iya. Terus ada penggunaan PPH 22 nih. Iya. Padahal kan gue cuma pesen dikit. Ya. Kok bisa ya? Karena itu masuk kategori impor. Di PPH pasal 22, kalau kamu punya kartu izin impor atau API, kamu cuma kena 2,5%. Ya. Tapi kalau mahasiswa kayak kita yang nggak punya izin itu, tarifnya naik jadi 7,5%. Waduh, gila sih, lumayan juga ya selisihnya. Kayak bisa tuh buat beli kopi satu desa, satu RT, satu kecamatan tuh. Betul. Boleh. Pantesan ya, kerasa banget jadi bengkak ini. Ternyata Apa karena gue punya ternyata karena gue nggak punya izin impor gitu ya. Iya. Terus harganya bengkak gitu. Kalau misalnya nih organisasi kampus beli alat kantor pakai dana dari rektorat, katanya vendornya juga kena PPH 22 ya, itu gimana? Nah, itu namanya pajak bendahara. Tiap instansi pemerintah termasuk kampus negeri, kalau pakai dana negara, belanja barang ke vendor, bendaharanya wajib memungut PPH pasal 22 sebesar 1,5%. Iya. Tapi nih ada minimalnya nggak sih, kayak kalau cuma beli materai 1 biji gitu, masa kena gitu? Maksudnya kena PPH 22 juga sih? Ada minimalnya, jadi transaksinya itu harus di atas 2 juta rupiah. Jadi kalau cuma beli ATK kecil-kecilan yang nggak bakal kena pungut. Oh, Iya, jadi nggak bakal kena pungut kalau di atas 2 juta, di bawah juta. Terus nih ya, gue denger juga kalau beli rumah atau kayak mobil mewah gitu juga kena PPH 22 ya? Itu betul nggak sih? Nah, saya juga pernah dengar tuh soal pajak tentang barang-barang mewah kayak gitu. Benar, ini buat yang beli apartemen atau rumah mewah di atas 30 miliar atau mobil mewah di atas 2 miliar, itu ada tambahan PPH pasal 22-nya sekitar 1% sampai 5%. Jadi emang targetnya orang-orang yang kaya banget lah gitu. Kalau kita mah apa gitu ya? Mahasiswa gitu ya. Iya. Betul. Wah, kalau kita mah jangankan rumah 30 miliar ya. Bayar kosan aja masih nunggak gitu. Susah sih. Kalau betul anak kos Susah. banget nih. Apalagi duitnya nggak di-tap tuh. Iya, Betul. Seret. Satu hal penting nih, Mel, banyak teman-teman yang belum punya NPWP, ada pengaruhnya nggak sih di di pajak gitu? Nah, ini peringatan buat semuanya ya. Iya. Kalau kamu harusnya kena PPH 22 tapi nggak punya NPWP,
tarifnya bakal naik 2 kali lipat di atas 100% alias 100% lebih tinggi. Jadi yang harusnya kena 1,5% jadi 3%. Tuh fix gue mau langsung bikin NPWP nih. Gasbi Kak mau Bikin, di bandar ayo bikin. gara-gara potongan Sekarang mobil. juga Bi. di tax center tuh ada ya. Bisa tuh tax center. Betul. Kebetulan di UMC kan ada ini apa namanya? Pelayan NPWP. Betul. Di Tinggal tax center. ke itunya aja ruangannya. Oke. Gak kerasa ya bahas pajak nih ternyata asik juga nih. Kalau sambil ngobrol kayak gini kan seru juga kan. Iya. Iya. Gak tegang pas kayak MK atau apa gitu kan. Lebih relax. Iya, Iya. betul sekali. Jadi intinya PPh 22 itu cara negara buat mastiin semua transaksi besar itu ada pajaknya yang masuk duluan. Iya. Dan tips buat kalian semua, selalu simpen bukti pungut biar nanti pas kalian udah punya penghasilan sendiri dan lapor pajak, bukti itu bisa dipakai buat ngurangin total pajak kalian. Oke, nggak kerasa nih ya bahas pajak tuh ternyata asik juga nih. Kalau sambil ngobrol kayak gini kan enak gitu, nggak kayak di kelas itu kayak Lebih relax gitu ya. lebih relax. Kayak di kelas kan kayak tegang banget gitu. Canggung gitu ya. Iya, benar. Iya, Enjoy itulah. aja. Di sini mah enjoy aja guys. Jadi intinya PPh 22 itu cara negara buat mastiin semua transaksi besar itu ada pajaknya yang masuk duluan. Dan tips buat kalian, selalu simpan bukti pungut biar nanti pas kalian udah punya penghasilan sendiri dan lapor pajak, bukti itu bisa dipakai buat ngurangin total pajak kalian. Oke. Mantep banget nih pembahasan kali ini ya. Makasih ya buat teman-teman saya atas obrolan yang lumayan bermanfaat. Mungkin ya sekian dari kelompok 3 tentang pembahasan PPh pasal 22. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.